Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat dimanapun kalian berada. Sebelum kita mulai segmen analisa mengenai kasus Subang hari ini, pertama aku mengucapkan dulu turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Indonesia, atas letusan Gunung Semeru. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah tersebut diberikan kelancaran dan kemudahan untuk mengatasi ini semua, juga termasuk dengan teman-teman yang sebagai relawan ataupun juga petugas yang sedang melakukan evakuasi. Mudah-mudahan semua diberikan kemudahan dan juga kesehatan. Amin ya robbal alamin. Kalau di Thailand kondisinya saat ini sedang cuaca yang cukup ekstrim karena cuacanya cukup dingin di sini, kurang lebih sekitar 18 derajat Celcius. Kalau AC di Indonesia kan minimalnya itu adalah 18 derajat, jadi kurang lebih cuacanya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjaga diri baik-baik dimanapun kalian berada. Oke, di video kali ini kita akan update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat yang memang sudah memasuki bulan keempat. Entah apa yang ada dalam pikiranku, aku sih merasa bahwa kasus Subang ini aku punya optimisme yang luar biasa bahwa ini akan segera berakhir di tahun 2021, tepatnya di bulan Desember ini. Kayaknya kita sebentar lagi akan mengetahui siapakah tersangkanya, yang bisa dalam beberapa kategori. Pertama adalah orang yang mengetahui mungkin, dan juga orang yang membantu. Kedua adalah tentunya pelaku atau pelaksana, dan bagian ketiga adalah otak atau dalangnya. Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai obrolan Ibu Mimin, istri kedua dari Pak Yosep, beserta obrolannya di channelnya Misteri Mbak Suci. Mereka berdua ngobrol. Yang pertama aku komentarin adalah ada perubahan behavior atau sikap dari pihaknya Ibu Mimin kalau dibandingkan dengan awal kasus ini muncul. Sepengetahuan aku, dari awal ini kasus ini muncul di Agustus 2021, setelah sebulan kemudian Ibu Mimin tuh baru mau berbicara, menerima wawancara yang kalau nggak salah TV yang pertama kali mewawancarai adalah dari teman-teman Kompas TV, kemudian ke TV One. Umumnya adalah media-media besar. Tapi sekarang Bu Mimin sepertinya sudah mulai merubah sikapnya, mau ngobrol dengan YouTuber pun Bu Mimin sepertinya juga sudah mulai terbuka. Ada apakah ini? Apakah ini salah satu bentuk rasa percaya diri bahwa memang tidak ada bukti-bukti yang mengarah ke dia, ataukah ini salah satu hal yang memang sedang dipersiapkan, ada sebuah rencana besar? Kita nggak tahu. Kita media, kita netizen, citizen jurnalis juga hanya bisa menduga-duga ada apa di balik ini semua. Tapi ada beberapa hal yang menarik yang akan aku coba analisa dan bahas antara obrolannya Mbak Suci dan juga Ibu Mimin. Yang pertama ini adalah mengenai ada pernyataan yang sangat tersirat serta juga tereksplisit, nyata bahasa tubuhnya mengatakan bahwa Ibu Mimin yakin bahwa pelakunya, dalangnya juga akan segera terungkap. Apakah Ibu Mimin sebenarnya sudah mengetahui? Kita nggak tahu ya, ada azas praduga tak bersalah. Karena suka nggak suka di media massa dan juga netizen kita terpecah menjadi ada 4 kubu gitu kan ya. Ya walaupun ada yang bilang, kita nggak kubu-kubuan kok, tapi kan kata-kata itu, maksudnya action itu lebih nyata dibandingkan dengan kata-kata. Kita boleh ngomong nggak ada kubu-kubuan, tapi perilakunya, tulisan teman-teman juga kurang lebih seperti itu. Ada kubu A, kalian sudah tahu, kubu B juga sudah tahu, dan kubu C itu mungkin aja gabungan antara kubu A dan kubu B, atau yang kubu D adalah bukan dari semuanya kubu A, B, C, tapi lebih ke orang luar. We never know about that one, dan itu adalah bagian dari yang sedang diselidiki. Ibu Mimin yakin katanya pasti akan ketahuan, cepat atau lambat. Kan itu nanti akan terungkap. Iya, insya Allah. Itu sudah pasti itu akan terungkap. Itu kan Sudah pasti itu akan terungkap. Ini kata-kata yang tidak hanya memaknai dengan kata-kata yang sangat mantap tanpa ada keraguan, tapi juga bahasa tubuh Ibu Mimin mempertunjukkan bahwa sangat yakin sekali akan ketahuan. Oke. Tentunya kalau aku kembali ke pertanyaan awal tadi, kenapa Ibu Mimin sekarang cenderung terbuka dengan media, termasuk dengan YouTuber pun mau diajak ngobrol, datang ke rumahnya. Pertama karena mungkin Ibu Mimin bukanlah orang yang terbiasa disorot media massa gitu. Mungkin di awal-awal kasus ini dengan status dia yang suka tidak suka, bukanlah status yang disukai banyak orang di Indonesia, adalah istri kedua. Istri kedua kan memang memiliki citra yang buruk ya di masyarakat Indonesia. Kesannya dengan A, B, C, D, kalian sudah tahu lah kata-kata yang mungkin
banyak dibaca di media massa, bukan media massa, tapi di komentar-komentar YouTube juga banyak yang mengatakan hal seperti itu. Tapi sekali lagi saat kita membahas kasus pembunuhan ini, tentunya kita harus menghilangkan lah ya hal-hal subjektivitas seperti itu. Nanti ada pasti yang komentar, Anjas membela Ibu Mimin ya? Enggak pernah. Saya tidak pernah membela satu saksi manapun, tapi yang aku bahas adalah memang berdasarkan fakta-fakta yang sudah tersiar di media massa. Pada umumnya pembahasan yang aku bahas adalah hal-hal yang memang sudah tersiar di media massa. Mungkin ada beberapa hal yang sumber istimewa, itu pun persentasenya nggak nyampe 5% dari video-video yang aku bahas, yang aku mendapatkan info dari hal-hal yang sifatnya adalah istimewa. Tapi pada umumnya semua adalah berbicara, ya semuanya adalah berdasarkan dari para saksi yang berbicara di media massa. Semakin banyak saksi tersebut berbicara di media massa, semakin banyak juga hal yang bisa kita bahas dari pernyataan-pernyataan tersebut. Ibu Mimin terlihat dari sini ada rasa percaya diri bahwa sepertinya dia bukan orang yang terlibat gitu. Well, mungkin aja Bu Mimin bukan orang yang terlibat sebagai pelaku atau dalang mungkin, tapi apakah Ibu Mimin termasuk kategori orang yang mengetahui atau yang membantu? Tentunya ini bukan bagian kita untuk mengejudge-nya, ini adalah bagian dari tim penyidik. Kenapa aku mengatakan hal seperti ini? Kita tidak bisa menutup mata, Ibu Mimin sudah dilakukan pemeriksaan itu sebanyak 13 kali ya. Kalau memang ada hal yang belum fix, pasti tim penyidik akan terus dilakukan pemeriksaan. 13 kali diperiksa bukan berarti apa ya, kita tidak bisa melihat itu sebagai fakta yang ada apa nih kok sampai 13 kali. Pastilah kita sebagai masyarakat awam ada rasa-rasa pertanyaan ke sana gitu. Tidak hanya diperiksa 13 kali, di media massa juga sudah diberitakan bahwa ada 2 orang yang dilakukan tes kebohongan. Pertama adalah Ibu Mimin dan kedua adalah Pak Yosef sendiri. Jadi tentunya menjadi hal yang wajar jika Ibu Mimin masih sampai sekarang ada dugaan-dugaan menuju ke arah sana. Tapi ini hanyalah dugaan, belum tuduhan ya. Oke, lanjut lagi di bagian kedua, apa yang dikatakan Ibu Mimin mengenai yayasan. Yayasan tidak bisa dipungkiri menjadi dugaan motif nih. Nggak mungkin kalau kedua korban, almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel itu dieksekusi hanya karena masalah personal, kayaknya agak sedikit kecil kemungkinannya. Mungkin ada playing role-nya di sana, tapi juga ada hal yang lain mungkin lebih besar adalah mengenai yayasan. Apa yang dikatakan Ibu Mimin mengenai keterlibatannya di yayasan? Pernah Bu Mimin kan mengatakan di sejumlah media massa, misalnya di TV One dan juga di Kompas TV, memang dulu Bu Mimin pernah bekerja di yayasan tersebut, di sekolahannya, bendahara di sekolahannya, bukan bendahara di yayasannya. Tapi Bu Mimin mengatakan bahwa dia tidak pernah memegang uang karena yayasan, walaupun dia posisinya bendahara, yang notabene ini adalah posisi di sekolahan bukan yayasan. Ibu Mimin mengaku tidak pernah memegang uang, semuanya diberikan, semua yang mengatur uang adalah kepala sekolah. Kita nggak tahu siapa kepala sekolah pada saat itu. Kita coba simak keterangan Bu Mimin berikut ini. Bergabung maksudnya di dalam yayasan? Enggak nih. Kenapa Bu? Enggak. Itu nggak sanggup. Oke. Mbak Suci bertanya bahwa apakah mungkin Ibu Mimin akan bergabung ke yayasan kembali, bisa di sekolahnya, bisa di yayasannya, sebagai bendahara lagi mungkin atau sekretaris, dan Bu Mimin mengatakan, nggak Neng, saya nggak sanggup. Oke? Ya, itu serahkan kepada yang ahlinya aja. Ibu cukup jadi ibu rumah tangga yang baik aja. Anak juga ngarahin jangan mau dilibatkan ke yayasan ataupun ke sekolah. Oke. Keluarga kecilnya pun, kedua anaknya pun juga klaimnya Bu Mimin tidak menyarankan Bu Mimin kembali ke sekolah ataupun juga ke yayasan bekerja di sana. Bisa kita pahami ya kalau untuk saat ini bahwa Ibu Mimin mungkin tidak mau bekerja kembali ke yayasan karena kan ini bisa menjadi apa ya, cibiran bagi banyak netizen. Oh, ini wajar aja. Kemudian dihubungkan dengan ini dan itu hal yang wajar sekali secara psikologi. Ibu Mimin untuk saat ini tidak mau kembali ke yayasan. Tapi yang menarik juga bahwa dari sini kita melihat bahwa memang Ibu Mimin apa ya, kita tidak bisa rely pada satu sumber saja ya. Pada saat Ibu Mimin mengatakan hal seperti ini di channelnya Mbak Suci, kita nggak, sebagai orang yang kritis itu kita nggak boleh percaya begitu aja. Karena bagaimana cara kita berpikir kritis adalah dengan membandingkan data satu dengan data lainnya, kemudian dicari dengan fakta-fakta lainnya. Jadi kita nggak boleh rely kepada satu hal saja. Saat Ibu Mimin mengatakan bahwa dia tidak mau kembali lagi ke yayasan, ya mungkin untuk tahun ini saja, tahun depan, tahun berikutnya lagi, apakah
Bu Mimin akan kembali kita nggak tahu juga. Dan keterlibatan Bu Mimin di yayasan juga bukan jaminan bahwa itu akan menjadi motifnya, sama sekali enggak. Tapi ada banyak hal di belakang ini semua. Bukan berarti mentang-mentang kalau Ibu Mimin tidak terlibat di yayasan, artinya dia sama sekali tidak ada andilnya di yayasan tersebut. Kayaknya agak kecil kemungkinan ya, karena kan Pak Yosep sebagai pendiri juga ya pasti ada, Ibu Mimin juga bisa membantu beberapa hal di sana walaupun tidak terlibat secara struktural. Karena secara struktural memang kita ketahui data yang beredar, Ibu Mimin tidak termasuk ke dalam struktural yayasan. Struktural itu termasuk dalam hal ya pendiri ataupun juga kepala sekolah, jabatan-jabatan yang penting di situ memang tidak kita temukan ada nama Ibu Mimin di situ. Oke, kemudian kita lanjutkan apa yang dikatakan Bu Mimin di sini. Pertama saya nikah sampai saat ini saya tidak ada ikut dalam susunan yayasan. Oke, ini adalah yang aku katakan tadi, bahwa memang dari data-data yang sudah aku temukan di media massa, nama-nama yang ada di susunan yayasan tersebut bisa kita akses juga sih lewat internet kan, tidak ada nama Ibu Mimin, itu adalah faktanya. Jadi kalau terjadi sesuatu hal di yayasan tersebut ya, Bu Mimin itu sebenarnya nggak dapat apa-apa ya, karena nggak ada jabatan tertentu di situ, kecuali kalau Bu Mimin punya jabatan tertentu. Tapi itu secara yang eksplisit, tapi kita nggak tahu secara tersiratnya seperti apa. Mungkinkah kalau walaupun secara nama tidak ada di situ, tapi Bu Mimin juga punya peranan karena istri dari Pak Yosep. Pak Yosep kan adalah pendiri kan ya, otomatis ya suka tidak suka ada hubungan di situ juga. Tapi itu kan hanya masih dugaan. Oke, lanjut lagi apa yang dikatakannya Bu Mimin. Itu bendahara sekolah, bukan bendahara yayasan. Beda nih, beda. Orang tahu itu kan bendaharanya yayasan itu ibunya di yayasan. Oke. Ya. Di samping Bu Mimin mengatakan bahwa dia adalah bendahara di sekolah, kurang lebih hanya 2 tahun saja, bukan di yayasan, juga Bu Mimin mengatakan dia hanya bagian mencatat saja, tapi kalau secara aktual keputusan uang ini kemana, uang masuk, uang keluar, bahkan juga ada kewenangan untuk melakukan transaksi, sepertinya tidak didapatkan oleh Ibu Mimin pada saat dia menjabat sebagai bendahara di sekolahan, bukan di yayasan. Itu menunjukkan bahwa peranannya dia memang tidak terlalu besar ya di yayasan tersebut. Nah, ini juga yang menjadi salah satu hal alasan kenapa pada saat awal ini kasus ini muncul di Agustus 2021 kan ada banyak dugaan yang tidak bisa kita pungkiri. Pak Yosep dan Ibu Mimin adalah orang yang paling banyak dicurigai oleh netizen, karena ya ini masalahnya adalah biasanya pada kasus pembunuhan itu adalah dilatar belakangi masalah asmara, harta, dan juga permasalahan sosial begitu. Dengan perilaku yang mungkin dalam tanda kutip masyarakat menilai bahwa Ibu Mimin tidak mendapatkan keuntungan dari yayasan tersebut, ada dugaan sebagian netizen yang berpikir, jangan-jangan karena motif sakit hati ini, ada dugaan mengarah ke sana. Tapi tentunya dugaan motif ini pun tidak begitu langsung aja dipercaya sama tim penyidik. Saat tim penyidik menganalisa atau mengidentifikasi banyak hal dalam kasus ini, tidak hanya rely pada satu sumber. Misalnya saksi A mengatakan bahwa Ibu Mimin terlibat, atau Pak Yosep terlibat, atau Danu terlibat, atau Yoris terlibat. Nama-nama itu kan adalah yang sering muncul di media massa kan ya. Tentunya tim penyidik tidak hanya langsung percaya begitu aja, di cross check dengan banyak hal lainnya. Karena sekali lagi ya, motif pembunuhan itu kadang juga tidak linear dengan actionnya gitu, mentang-mentang sakit hati lantas langsung melakukan perilaku seperti itu. Oke, tapi tidak bisa kita pungkiri, yayasan kemungkinan besar adalah menjadi salah satu motif yang menjadi eksekusi dari kedua korban almarhumah, karena alasannya ya kedua almarhumah merupakan ada pejabat lah dalam tanda kutip di yayasan tersebut. Almarhumah Amel itu juga sebagai pendiri, Ibu Tuti almarhumah juga sebagai pendiri juga, di samping selain pendiri juga menjabati sebagai bendahara serta juga sekretaris di yayasan tersebut. Jadi kemudian juga lokasi kejadian juga merupakan kantor dari yayasan tersebut. Jadi tidak masuk akal gitu kalau sebagian masyarakat berpikir ini kemungkinan ada hubungan juga dengan yayasan, tidak melulu mengenai faktor pribadi saja. Tapi terlepas dari itu semua, itu adalah jatah dari penyidik nanti. Kita akan melihat apakah di Desember 2021 ini akan diumumkan siapakah tersangkanya. Secara pribadi, aku optimis bahwa kemungkinan besar Desember ini akan diumumkan. Tapi kalaupun nanti pada akhirnya di Desember 2021 tidak diumumkan, ya kita harus menghargai itu. Karena memang tim penyidik yang mengetahui datanya lebih secara komprehensif. Ada alasan-alasan mungkin yang memang belum yakin tim penyidik untuk mengumumkan tersangkanya, ya kita harus hargai
proses itu. Ini bukan sinetron, ini bukan cerita fiktif, tapi ini adalah cerita nyata, dan kita sebagai media, baik media sekarang itu nggak harus Kompas TV atau TV One, tapi juga kategori YouTube itu sebenarnya sudah termasuk dalam citizen jurnalis ya. Ya, perkembangan zaman kan terus berkembang, era digital seperti ini. Ya, kita sebagai citizen jurnalis, wartawan warga juga terus mengawal kasus ini. Kalau memang ada banyak keteledoran atau hal-hal yang aneh terjadi di kasus ini, ya kita bisa bersuara karena itu adalah hak kita di negara demokrasi. Aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai kasus ini dari wawancara Ibu Mimin. Terima kasih sudah menonton dan tinggalkan komentar positif kalian. Dan terakhir jangan lupa subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Walaupun kerap semuanya, bye-bye.